Dalam beternak merpati ada saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam mencetak anakan-anakan berkualitas, baik dari segi pemilihan indukan maupun tata cara yang benar dalam proses beternaknya. Nah, kemarin ada beberapa teman-teman merpatips yang bertanya, apakah mengawinkan burung merpati sedara itu hasilnya akan bagus? Nah, penasaran bukan tentang bahasan kita pada video kali ini? Untuk informasi lebih lanjut, simak video ini sampai habis ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Merpatips. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga sejahtera selalu. Oke, kembali ke pokok bahasan. Apakah mengawinkan burung merpati sedarah itu hasilnya akan bagus? Nah, ada yang bilang hasilnya bagus, dan ada juga yang bilang nggak bagus, dan kadang giringnya susah nantinya. Oke, untuk menjelaskan bagus atau tidak bagus, sebenarnya kita harus melihat dulu dari berbagai sisi ya teman-teman. Jangan hanya dari satu sisi saja. Pertama, kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sedarah. Yang dimaksud dengan merpati sedarah adalah merpati tersebut punya hubungan darah yang begitu dekat. Misalnya indukan dan anak, kemudian saudara, satu tetasan atau kakak adik, dan kemudian dari ponakan dan paman atau kakek, cucu, dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan sedarah, hubungan darah yang dekat. Lalu apakah bagus mengawinkan merpati sedarah? Kalau manusia memang dilarang ya tentunya, karena nanti nasabnya nggak jelas. Nah, kalau ini hewan jadi mungkin sah-sah saja ya teman-teman. Oke, kita lanjut bahas mengenai perkawinan merpati sedarah lagi ya. Mengawinkan merpati sedarah. Mengawinkan merpati sedarah jika tujuannya untuk mencetak player atau merpati yang dimainkan, tentu hasilnya buruk dan kurang baik. Tetapi jika mengawinkan merpati sedarah, jika tujuannya untuk mencetak calon indukan, itu bagus dengan catatan benar dalam seleksinya. Nah, jadi bagus atau tidaknya itu tergantung tujuannya. Kenapa demikian? Baik, saya jelaskan sedikit gambarannya ya. Mengawinkan merpati sedarah mempunyai tujuan untuk memperkuat sifat unggul pada merpati tersebut. Misalnya tembak keras, badan yang lentur, otot yang tebal, dan karakter ataupun fisik lainnya yang secara genetik ada dalam merpati yang hendak dikawinkan inbreed. Artinya secara genetik merpati yang dihasilkan dari perkawinan sedarah atau inbreed mempunyai genetik yang kental dari indukan utamanya. Sehingga jika dikawinkan dengan merpati lain atau di luar darahnya, maka akan memunculkan sifat unggulnya tersebut. Sehingga baik untuk dijadikan bahan indukan ya teman-teman. Tetapi teman-teman perlu ingat, dalam perkawinan inbreed mempunyai efek samping atau biasanya disebut inbreeding depression ya teman-teman. Efek samping yang bisa timbul yaitu cacat fisik, cacat mental, fisiknya kecil, karakter terbangnya jelek, atau fisik yang kurang kuat, dan lain-lain. Setiap burung berbeda-beda ya. Oleh karenanya, anakan merpati hasil inbreed kurang baik ya jika dijadikan sebagai burung merpati player atau yang akan dilombakan. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya mengenai perkawinan sedarah pada merpati. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon koreksi di kolom komentar ya teman-teman. Demikianlah bahasan kita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih dan salam 4 tiang.